Pencarian Bahtera Nuh telah dilakukan setidaknya sejak zaman Eusebius, sekitar tahun 275 sampai 339 Masehi, hingga hari ini. Meskipun telah banyak ekspedisi, namun tidak ada satupun bukti fisik yang dapat mengonfirmasi bahwa Bahtera telah ditemukan. Begitu misterinya pencarian Bahtera Nuh sehingga kalangan akademisi umumnya menganggap pencarian Bahtera Nuh sebagai praktek pseudo-arkeologi, terutama jika itu dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar batas institusi akademis yang sudah mapan. Telah banyak lokasi yang dihipotesiskan sebagai tempat mendaratnya Bahtera Nuh, tetapi belum ada satupun dari lokasi tersebut yang mengonfirmasi kebenarannya. Situs yang paling sensasional sejauh ini yaitu yang berada di Gunung Ararat, Turki. Namun, penyelidikan geologis terkini menunjukkan jika situs tersebut lebih merupakan formasi sedimen alami. Terkait situs di Gunung Ararat, Lawrence G. Collins, seorang profesor geologi dari California State University, mengatakan jika situs yang berada di Turki Timur, yang dianggap sebagai struktur berbentuk bahtera, tidak mengandung kayu, atau kayu yang membatu. Menurut Lawrence G. Collins, tidak adanya kayu atau kayu yang membatu diindikasikan oleh koleksi 12 sampel batu yang diambil dari dalam bahtera yang telah ia teliti. Ia lebih lanjut mengatakan jika semua itu hanya merupakan batu basal atau andesit vulkanik. Penelitian terkait Bahtera Nuh yang juga cukup sensasional, disajikan oleh Irving Finkel, seorang filolog dan asyriolog Inggris, dan saat ini menjabat sebagai kurator British Museum. Di sekitar tahun 2014 lalu, Irving Finkel ramai diberitakan dalam berbagai media dunia, terkait pembuatan reka ulang secara skalatis model Bahtera Nuh yang ia lakukan di Kerala, India. Model tersebut ia bangun berdasarkan cetak biru yang ia temukan pada tablet tanah liat dari Mesopotamia kuno yang menggunakan huruf cuneiform. Diperkirakan berusia 3.700 tahun. Finkel menemukan bahwa 60 garis yang tertulis di tablet berisi instruksi terperinci untuk membuat bahtera atau tabut, dan bahwa bahtera tersebut tidak berbentuk bujur sangkar, melainkan bulat. Ia mengatakan bahwa bahtera itu adalah sebuah lingkaran melingkar yang sangat besar, berdimensi 3.600 meter persegi atau 2/3 ukuran lapangan sepak bola, dibuat seperti keranjang tali raksasa yang diperkuat dengan tulang rusuk kayu, dan dibuat kedap air dengan menerapkan bitumen, sejenis aspal, di sisi dalam dan luar. Di dalam Al-Quran, diksi untuk perahu yang umum dipakai adalah safinah, namun untuk Bahtera Nuh memakai diksi fulka. Yang menarik karena setelah saya mencari tahu apa makna dari diksi fulka, saya menemukan jika diksi fulka ada kemungkinan terkait dengan sebutan pulka yakni sebuah nama roti tradisional di India, yang mana bentuk roti ini menunjukkan kemiripan dengan model Bahtera Nuh yang direka ulang Irving Finkel. Gambar ini menunjukkan kemiripan bentuk antara roti pulka dan model bahtera yang dibuat Irving Finkel. Dan tampaknya, kata fulka yang dalam Al-Quran digunakan khusus untuk menyebut Bahtera Nuh, ada keterkaitan dengan kata palka dalam bahasa Indonesia yakni sebutan untuk ruangan di bagian dalam kapal, ruangan di bawah geladak yang umumnya digunakan sebagai ruang penyimpanan. Adapun mengenai etimologi kata bahtera yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia, berasal dari penggabungan dua kata yakni, baha, dan tera. Kata baha merupakan bentuk morfologi dari kata waka yang dalam bahasa Bugis kuno berarti, kapal. Sementara kata tera berarti, bumi ataupun negeri. Dengan demikian, kata bahtera secara harfiah berarti, perahu bumi, atau perahu negeri. Makna kata bahtera yang demikian ini, ternyata menunjukkan keidentikan dengan frase wakatanete yang berarti perahu gunung dan wakatana yang berarti perahu negeri. Kedua frase ini, wakatanete dan wakatana, ditemukan metis dalam kitab Bugis kuno, yakni Ila Galigo. Etimologi kata bahtera, wakatanete, ataupun wakatana, yang berbeda penyebutan karena berasal dari bahasa yang berbeda, tetapi secara substansi memiliki makna yang sama, tentulah harus dilihat sebagai fakta historis, yang merupakan rekaman alam pikiran orang-orang di masa lalu, tentang suatu hal atau peristiwa. Demikianlah, dari etimologi kata bahtera, tersirat gambaran bahwa Bahtera Nuh memang berukuran sangat besar. Jika imajinasi tentang perahu gunung kita gabungkan dengan perahu melingkar seperti model yang dibuat Irving Finkel, atau diksi fulka untuk menyebut Bahtera Nuh dalam Al-Quran yang juga menyiratkan bentuk melingkar, maka, hasilnya mungkin dapat kita lihat pada Vimana, yaitu wahana terbang milik Dewa Kubera dalam mitologi India. Saya pikir bisa jadi model Vimana yang terdapat dalam mitologi India, pada dasarnya diadopsi dari konsep perahu gunung atau perahu negeri, yang tampaknya berasal mula dari inspirasi orang-orang di masa kuno tentang bahtera Nabi Nuh,
yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 44, disebut bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi. Dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim." Dalam pandangan saya, kata judi dalam ayat ini adalah sebuah kode. Untuk memecahkan kode seperti ini, jalan satu-satunya adalah dengan meninjaunya dalam bentuk aksara. Karena pada dasarnya aksara adalah cara kita menggambar bunyi. Pemahaman ini adalah pemahaman paling mendasar dan paling primordial yang dimiliki leluhur kita sejak masa yang sangat kuno, dan konsisten mereka gunakan untuk mengekspresikan alam pikirannya. Dalam tradisi Cina, ada legenda tentang Changji sang penemu karakter aksara Cina. Dalam legendanya, disebutkan bahwa Changji terinspirasi dari percakapannya dengan seorang pemburu tentang jejak kuku binatang. Hal itu menuntunnya untuk percaya bahwa jika ia dapat menangkap dan menggambar karakteristik khusus yang membedakan setiap hal di bumi, maka hal itu benar-benar akan menjadi jenis aksara yang sempurna untuk menulis. Pada saat Changji telah selesai menyusun daftar aksara, mitosnya mengatakan para dewa menangis dikarenakan dengan aksara itu rahasia alam semesta dapat terbongkar. Jadi apakah dengan menggunakan aksara Hanzi, misteri bahtera Nuh dapat kita bongkar? Jika kita menggunakan aksara Cina untuk meninjau kata judi, maka kita akan mendapatkan dua karakter, dapat dilihat dalam gambar berikut. Karakter Ju, mengandung makna, krisan, sementara karakter Di, mengandung makna, tanah. Jadi, kata judi dapat diartikan, tanah krisan, atau negeri krisan. Bunga krisan atau krisantemum digunakan sebagai lambang tahta Kaisar Jepang. Ini juga dapat merujuk pada kepala negara dalam sistem monarki. Serta juga digunakan sebagai simbol perintah kehormatan tertinggi Jepang yang diberikan oleh Kaisar. Berdasarkan hal ini, Jepang bisa dianggap sebagai negeri bunga krisan, negeri yang dialamatkan dalam kode kata judi. Dengan demikian, ada kemungkinan jika Gunung Judi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh, adalah sebuah gunung di suatu tempat di negeri bunga krisan atau negeri Jepang. Yang menarik, di Jepang ada sebuah seni pertunjukan drama tradisional kuno yang bernama Noh. Yang berarti keterampilan atau bakat. Drama Noh dimaksudkan untuk membuat penonton merenungkan kefanaan kehidupan duniawi dan pentingnya menumbuhkan semangat seseorang. Di sisi lain, jika kita merenungkan sebab musabab terjadinya banjir bah di zaman Nabi Nuh, adalah karena kegagalan Nabi Nuh mengarahkan kaumnya ke jalan yang benar. Saya berpikir bisa jadi selama dalam pelayaran Nabi Nuh mengarungi banjir bah, ia terus merenungkan hal ini, dan sepertinya ia mendapatkan jawabannya. Bahwa hanya dengan disiplin yang tinggi, manusia dapat diarahkan. Dan di tempat yang baru di mana bahteranya berlabuh, ia kemudian menerapkan hal itu. Hari ini, kita melihat Jepang sebagai negeri yang paling disiplin masyarakatnya di muka bumi ini. Yang bisa jadi merupakan warisan hasil karya seorang Nabi Nuh. Lalu, jika memang bahtera Nabi Nuh berlabuh di negeri Jepang, di manakah letak spesifiknya? Dalam bahasa Jepang, sebutan tanah krisan disebut Kikuchi. Kikuchi adalah sebuah nama klan di Jepang yang paling terkenal akan keberaniannya. Keluarga ini terkenal karena layanan yang gagah berani dalam membela kaisar melawan penjajah asing. Salah satu sosok terkenal dari keluarga ini adalah Saigo Takamori, yang dijuluki sebagai samurai terakhir. Klan Kikuchi disebut berasal dari Provinsi Higo, nama provinsi lama di Jepang, yang pada hari ini masuk dalam prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu. Sepanjang sejarah, terutama sejak era modern, Pulau Kyushu telah menjadi sumber terbesar anggota Yakuza, termasuk banyak bos terkenal di organisasi Yamaguchi Gumi. Lambang klan Kikuchi berupa dua bulu elang yang bersilangan. Yang menarik, kita ketahui bahwa burung adalah salah satu entitas istimewa dalam riwayat bahtera Nabi Nuh. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa untuk mengecek keberadaan daratan, Nabi Nuh melepas seekor burung. Jenis burung tidak menentu, di satu riwayat menyebutkan gagak, lalu di versi cerita yang lain menyebutkan merpati. Saat ini, di prefektur Kumamoto terdapat kota bernama Kikuchi. Di sebelah timur Kikuchi terdapat Gunung Aso, gunung berapi aktif terbesar di Jepang, dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Di wilayah Gunung Aso ini, terdapat bukit kecil bernama Komezuka, yang jika ditinjau menggunakan aksara Cina, hasilnya saya pikir cukup menarik. Dari tinjauan kata Komezuka menurut aksara Hanzi,
Kurang lebih makna yang muncul adalah periksa atau selidiki, apa atau bagaimana, takdir leluhur atau nenek moyang. Berikut ini penampakan Bukit Komezuka. Jika dilihat dari bentuk Bukit Komezuka, menarik untuk membayangkan jika wahana seperti Vimana tersimpan di dalamnya. Jadi, apakah Batra Nabi Nuh tersimpan di dalam Bukit Komezuka? Untuk menjawabnya, silakan para arkeolog berurusan dulu dengan keturunan klan Kikuchi, atau geng Yakuza dari Pulau Kyushu, sebelum menggarap kawasan mereka. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.